Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Widayanti dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tadris Umum. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peta imajinasi yang sudah saya buat tentang makhluk manusia. Nah, evolusi sejarah manusia. Nah, evolusi sejarah manusia itu terbagi dari dua pengertian. Yang pertama menurut Kamus Webster, yang mengacu evolusi pada proses perubahan atau perkembangan yang berlangsung secara bertahap atau perlahan. Yang kedua menurut secara simetik. Istilah evolusi dan revolusi ini sering digunakan untuk menggambarkan dua hal yang bertentangan satu sama lain. Nah, dalam makhluk manusia ini juga ada perkembangan teori evolusi, yang mana perkembangan teori evolusi ini melewati beberapa tahap. Yang pertama pada masa fisisme. Abad ke-18 dan atau sebelumnya, para ahli percaya bahwa suatu proses makhluk identik dengan ciptaan Tuhan. Yang kedua, pada masa adaptasi transformasi. Menjelang waktu, manusia mulai menyadari bahwa mereka berbeda satu sama lain. Nah, yang ketiga ada masa Darwinian. Selama masa Darwinian ini, Wallace dan Darwin bekerja secara terpisah. Wallace bekerja di Kepulauan Nusantara, sedangkan Darwinian bekerja di Eropa dan Amerika Serikat. Nah, di sini juga ada masa perkembangan genetika. Masa perkembangan genetika ini, pelopor genetik mengembangkan teori bahwa satu jenis gen mengkodekan banyak sifat. Dengan demikian, banyak variasi alel menentukan ketahuan. Nah, di sini juga ada masa neo-Darwinian. Pada masa neo-Darwinian ini para ahli sekarang sadar bahwa bidang genetik sangat penting untuk menjelaskan proses evolusi. Terakhir ada masa evolusi. Nah, pada masa evolusi ini para ahli pada masa itu lalu hanya menggunakan data morfologi dan genetik atau estetik yang evolusi estetik. Nah, di sini juga ada evolusi asal mula. Evolusi asal mula itu ada dua. Yang pertama, ahli evolusi testik. Ahli evolusi testik ini yang menganut teori generasi spontan, percaya bahwa semua bentuk kehidupan hewan berasal dari bentuk kehidupan yang lebih primitif. Nah, di sini juga ada evolusi testik. Evolusi testik ini, teori ini berkeyakinan bahwa bentuk-bentuk kehidupan yang lebih tinggi muncul dari bentuk-bentuk yang lebih rendah. Jadi, kehidupan yang lebih tinggi itu terbentuk dari kehidupan yang lebih rendah dulu. Nah, klarifikasi aneka ras. Klarifikasi aneka ras itu ada beberapa ras. Yang pertama ada ras Australoid. Ras Australoid ini adalah ras manusia yang tinggal di bagian selatan dunia. Nah, sedangkan ras Mongoloid, ini tersebar di Asia Timur, Tenggara, Tengah Ura, dan Asia Timur Laut, bahkan hingga ke wilayah Amerika Utara. Ras Negroid. Ras Negroid merupakan ras manusia yang sebagian besar menghuni benua Afrika serta turunannya banyak yang mendiami Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Timur Tengah.
Nah, di sini ada ras Caucasoid. Ras Caucasoid merupakan ras manusia yang diperkirakan berasal dari pegunungan Kaukaus di Eropa, serta banyak yang mendiami di Eropa. Nah, ras khusus. Ras khusus ini didefinisikan sebagai ras yang tidak termasuk dalam salah satu kelompok ras yang disebutkan di atas. Nah, ras khusus ini ras yang tidak pernah disebutkan di atas, yang tidak termasuk dalam ras khusus ini ras yang tidak termasuk dalam ras yang sudah dijelaskan pertama. Nah, ada tiga evolusi situmorang. Yang pertama ada evolusi alaminya, evolusi Deisnis, dan juga ada evolusi teistik. Nah, evolusi alamiah. Evolusi alamiah ini adalah pandangan yang berusaha menjelaskan kehadiran manusia tanpa menjelaskan